Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 7 Januari 2009, tim investigasi kriminal Kabupaten Sinancina menerima laporan dari penduduk setempat tentang penemuan jasad di sebuah gua tersembunyi yang berada di desa Kangjiasan, Kota Hepingsi. Gua itu berada di lokasi terpencil dan dikenal oleh penduduk setempat sebagai Gua Mazi. Saat itu seorang penduduk menemukan sebuah karung mencurigakan di dalam gua. Karena penasaran dia pun membukanya, yang di sana terdapat kaki manusia dalam kondisi membusuk terbungkus plastik bening. Dan karena ketakutan, pria itu pun melaporkan hal ini pada kepolisian. Berdasarkan pemeriksaan forensik menyatakan bahwa korban adalah seorang wanita berusia antara 35 hingga 40 tahun yang telah meninggal sekitar awal tahun 2008. Rambutnya dicat pirang dan kuku dicat merah, yang hal ini merupakan penampilan yang cukup langka di Kabupaten Sina. Dengan kondisi tersebut, polisi menduga bahwa korban kemungkinan berasal dari kota lain yang datang ke sana untuk bekerja. Saat ditemukan, dia memakai baju tidur lengan pendek di tubuh bagian atas, sedangkan bagian bawah hanya memakai celana dalam. Dengan temuan ini, polisi berteori bahwa korban kemungkinan sedang istirahat atau bahkan tidur saat kejahatan terjadi. Yang hal ini mengindikasikan bahwa pembunuhan terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh seseorang yang mengenal korban. Selain itu, korban ditemukan terbungkus dalam karung kain dengan penutup plastik bening kedap air di bagian luar. Karung tersebut mirip dengan yang biasa digunakan oleh penduduk setempat untuk menyimpan biji-bijian. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pembunuhan terjadi di dalam rumah dan pelaku menggunakan benda yang tersedia untuk mengangkut jasad. Mengingat lokasi gua yang terpencil dan hanya diketahui oleh warga lokal, sehingga memperkuat dugaan bahwa pelaku adalah orang setempat. Dengan petunjuk ini, polisi mulai menyelidiki desa-desa di sekitar gua. Mereka memfokuskan pencarian pada pria lajang atau duda di daerah tersebut yang mungkin membawa wanita dari luar untuk tinggal bersama mereka. Namun setelah lebih dari 2 bulan penyidikan, polisi belum berhasil menemukan tersangka. Hingga pada akhirnya, kasus ini pun perlahan menjadi kasus dingin dan disebut sebagai kasus jasad tak dikenal di Gua Mazi. Sembilan tahun kemudian, secara kebetulan kepolisian Kota Hepingsi mulai mendapat petunjuk ketika kepolisian Kabupaten Guizhou sedang mencari info tentang seseorang yang terkait dengan kasus jasad seorang wanita yang ditemukan di Sungai Wujiang, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2008, tepat setahun sebelum penemuan jasad di Gua Mazi. Pada awalnya karena kurangnya petunjuk, kasus di Sungai Wujiang hampir menjadi kasus dingin. Namun dengan adanya perkembangan teknologi DNA, polisi memutuskan untuk kembali membuka kasus itu. Namun ketika mendapat info tentang kasus di Gua Mazi yang memiliki banyak kesamaan, mereka pun sangat yakin jika kedua korban saling berkaitan. Sehingga untuk menguji teori ini, forensik membandingkan DNA kedua korban yang ternyata cocok dan dinyatakan sebagai ibu dan anak. Berdasarkan pemeriksaan forensik menyatakan, jika keduanya tewas sekitar April hingga Mei 2008. Lokasi penemuan jasad juga relatif berdekatan, dan otopsi mengungkapkan bahwa keduanya tewas akibat luka sajam di leher dengan pola yang juga hampir sama. Selain itu, dari pakaian yang dikenakan, menunjukkan bahwa korban mungkin sedang istirahat saat dia diserang. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku memanfaatkan momen di saat mereka sedang lengah. Dengan adanya temuan ini, kepolisian Hepingsi dan Guizhou pun sangat yakin jika selama ini mereka mencari pelaku yang sama, sehingga memutuskan untuk bekerja sama.
Namun untuk mencari tahu tentang kasus ini, kita akan mundur ke 10 tahun yang lalu, di mana awal mula kasus ini terjadi. Menjelang sore hari di tanggal 7 Mei 2008, kepolisian Cina yang berada di Provinsi Guizhou, Cina, mendapat panggilan telepon dari seorang warga. Pria bernama Lin itu melaporkan tentang temuan jasad seorang wanita yang mengambang di tepi sungai Wujiang. Menurutnya korban dalam kondisi setengah polos dan jasadnya mengambang di dalam air. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka melihat korban hanya memakai bra berwarna pink muda dan celana olahraga biru tua bergaris putih dengan merek Kappa. Pada ujung celana terdapat bercak lumpur berwarna kuning. Yang di balik celana itu, korban juga memakai celana pendek serta celana dalam. Yang hal ini menandakan bahwa dia kemungkinan sedang tidur atau buru-buru keluar rumah tanpa sempat berganti pakaian. Selain itu, kuku tangan dan kaki memakai kutek merah, sedangkan di pergelangan tangan kanan memakai gelang transparan yang berwarna pink muda. Kakinya memakai sepatu atletik Amerika dengan ukuran nomor 5. Di sekitar lutut serta ujung celana yang terkena lumpur, ditemukan adanya luka memar. Yang menurut penyidik, sebelum meninggal korban dipaksa berlutut dalam waktu yang cukup lama. Meskipun jasadnya telah lama terendam, tetapi melihat lumpur yang menempel kuat, hal ini menunjukkan adanya gesekan keras setelah kematian. Dan korban diperkirakan telah tewas sejak 10 hari sebelum jasadnya ditemukan. Berdasarkan hasil otopsi, korban memiliki tinggi sekitar 154 cm dan berusia antara 18 hingga 19 tahun. Meskipun belum mencapai usia menikah yang sah di negara Cina, namun korban dikonfirmasi sedang hamil sekitar 7 bulan. Penyebab kematian akibat kehilangan banyak darah, di mana dia mengalami luka dalam akibat sajam pada bagian leher yang hampir memutus tenggorokan. Selain itu, kedua matanya juga telah hilang, yang hal ini menunjukkan bahwa pelaku menyimpan dendam terhadap korban. Mengingat korban sedang hamil, penyidik awalnya menduga jika kejahatan ini merupakan tindak pidana karena nafsu, di mana kemungkinan besar ayah dari anak yang dikandung tidak menginginkan kelahirannya. Untuk mendukung teori ini, forensik mengumpulkan sampel DNA dari korban dan janinnya, dengan harapan dapat mengidentifikasi ayah bayi tersebut. Namun karena di tahun itu teknologi DNA di Cina masih terbatas, sehingga penyidik hanya bisa melakukan perbandingan dasar yang sayangnya usaha mereka juga gagal. Dan karena usaha untuk melacak ayah korban melalui analisis menemui jalan buntu, sehingga polisi mulai mengalihkan penyidikan untuk mengidentifikasi korban itu sendiri. Dalam investigasi lanjutan, mereka menemukan 3 petunjuk awal. Petunjuk pertama berdasarkan pakaian korban yang sangat mencolok dan tidak sesuai dengan tren busana lokal di Kabupaten Sina, di mana di Sina sendiri merupakan sebuah wilayah dengan gaya berpakaian yang lebih konservatif. Untuk petunjuk kedua, dari jejak makanan dalam lambung korban yang menunjukkan adanya acar cabai. Makanan ini merupakan makanan khas dari Provinsi Guizhou, yang berarti kemungkinan besar korban telah tinggal di wilayah tersebut sebelum kematiannya. Sedangkan petunjuk ketiga, dari bercak lumpur serta luka gesekan di tubuhnya, yang menunjukkan bahwa tubuhnya telah dibuang di hulu sungai dan terbawa arus hingga akhirnya terdampar di lokasi penemuan. Namun sungai Wujiang bukanlah sungai kecil. Ini adalah sungai terbesar di Provinsi Guizhou dengan cekungan yang luas dan bercabang ke banyak anak sungai. Sehingga tempat ini menjadi jalur pelarian yang sempurna untuk siapapun yang ingin membuang jasad dan menghapus jejak. Karena hal ini, penyidik pun tidak punya banyak pilihan lain selain menyebarkan pemberitahuan orang hilang ke semua kota dan desa-desa di sekitar hulu sungai. Saat itu mereka berharap jika ada seseorang atau siapa saja yang bisa mengenali korban. Mereka akhirnya memperluas pencarian ke kawasan pembangkit listrik tenaga air Silin, yang merupakan salah satu kawasan dengan lalu lintas warga yang cukup tinggi,
dan menjadi titik penting di jalur Sungai Wujiang. Dugaan bahwa korban bukan warga lokal, namun telah tinggal cukup lama di kota Guizhou, membuat para penyidik percaya bahwa dia mungkin tinggal atau bekerja di sekitar kawasan ini. Dan jika ada orang yang mengenalnya, maka peluang untuk mengetahui identitas korban tentunya lebih besar. Pada tahun 2008, PLTA Shilin sedang berada dalam masa konstruksi besar-besaran. Ribuan pekerja dari berbagai provinsi didatangkan untuk menyelesaikan mega proyek ini. Tetapi bersamaan dengan gelombang tenaga kerja tersebut, beberapa kontraktor dirumorkan merekrut wanita muda yang berasal dari luar daerah untuk bekerja di sektor hiburan malam, termasuk melayani kebutuhan alkohol dan pria-pria sange yang mencari pelarian dari rasa lelah setelah bekerja seharian. Yang karena hal inilah, polisi pun memeriksa semua wanita non-lokal di PLTA Shilin, tetapi tidak menemukan siapapun yang cocok dengan deskripsi korban. Dan tanpa adanya petunjuk lebih lanjut, sehingga membuat penyidikan terhenti selama 1 dekade. Hingga akhirnya di awal tahun 2018, perkembangan teknologi dan perluasan basis data Kepolisian Nasional saat itu mulai memberikan harapan baru. Melalui pencocokan DNA, penyidik akhirnya mengidentifikasi orang yang selama ini mereka cari. Bukan sang korban, melainkan ayah dari sang bayi yang diketahui bernama Yuan. Pria berusia 41 tahun ini berasal dari distrik Yubei, kota Chongqing. Dia juga memiliki catatan kriminal atas kasus pemerasan, perjudian ilegal, dan kekerasan, di mana dia dikenal memiliki hubungan dekat dengan kejahatan dunia bawah tanah. Yuan meninggalkan kampung halamannya sejak usia 16 tahun. Dia menetap di kota Zhongshan, Provinsi Guangdong, yang di sanalah dia bertemu seorang wanita bernama Mo Hua, yang kemudian dinikahinya pada Agustus 2006. Tidak lama setelah menikah mereka pun memiliki anak, namun bercerai di tahun 2018, yang artinya di saat kejadian dia telah berselingkuh dari istrinya dan korban sedang hamil selama 7 bulan. Saat diinterogasi, Yuan mengaku mengenal korban yang bernama Xiun yang berasal dari Kabupaten Shijin, Provinsi Guizhou. Mereka bertemu pada Agustus 2007 melalui perantara sepupu Yuan yang bernama Deng. Deng meminta bantuan Yuan untuk mencarikan pekerjaan bagi Xiun. Yuan pun setuju dan segera mencarikan pekerjaan untuk gadis itu. Namun di balik pertolongannya, dia tidak hanya sekedar membantu, tetapi juga memacari dan melakukan happy ending dengan Xiun. Setelah tinggal bersama selama 2 minggu, Xiun pun akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik. Tetapi entah apa yang terjadi, dia pun segera meninggalkan Yuan. Menurut pengakuan Yuan, kehidupan pribadinya sangat rumit karena dia menjalin hubungan dengan banyak wanita, baik sebelum dan sesudah penemuan jasad tersebut. Untuk memastikan keterangannya, penyidik menyusuri keberadaan Yuan selama Agustus 2007 hingga di bulan Desember 2008, yang dalam rentang waktu tersebut, dia diketahui tinggal di Zhongshan bersama istrinya. Dan karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa dia terlibat atau pernah berada di TKP penemuan jasad, sehingga untuk sementara waktu namanya disingkirkan dari daftar tersangka. Untuk memastikan apakah jasad tersebut milik Xiun, polisi pun menghubungi ayahnya yang bernama Ping untuk mengkonfirmasi. Namun saat diberitahu tentang kematian putrinya, Ping tampak sangat kaget dan mengaku bahwa putrinya telah meninggal dalam gempa bumi yang terjadi di Wenchuan, sehingga sangat mustahil jika Xiun menjadi korban pembunuhan. Karena informasi tersebut sangat membingungkan, kali ini polisi kembali mengirim 3 orang detektif untuk menemui Ping di Provinsi Zhejiang, yang menurut pengakuannya, meskipun Xiun bekerja di luar kota, namun mereka selalu rutin berkomunikasi. Bahkan pada tahun baru Imlek 2008, sang putri sempat pulang ke rumah bersama ibunya yang bernama Xu Ying untuk menghadiri pernikahan salah seorang kerabat. Setelah pesta selesai,
Ping mengutarakan rencananya untuk mencari pekerjaan di Zhejiang. Namun Xiun menyarankan agar dia pergi ke kota Zhongshan karena dia mengenal seorang pria yang bisa membantunya mendapatkan pekerjaan. Mengikuti saran putrinya, mereka bertiga pun pergi ke Zhongshan, yang di sana dia bertemu dengan pria yang disebutkan Xiun. Namun menurut Ping, pria itu bukanlah Yuan, melainkan seseorang yang bermarga Zhang. Meskipun Ping tidak pernah menanyakan nama lengkap Zhang, tetapi pria itu meninggalkan kesan yang kuat. Dia bertubuh pendek hanya sekitar 150 cm, dengan tubuh yang berotot dan wajah biasa saja, serta jalannya juga pincang. Ping juga mengingat suara Zhang yang mirip dengan suara polisi. Dan menurut cerita Xiun, kampung halaman Zhang hanya bisa diakses melalui jalur air. Info tersebut tentunya menarik perhatian para detektif, karena daerah tersebut cocok dengan lokasi Sungai Wujiang, tempat di mana jasad Xiun ditemukan. Ping juga mengaku bahwa dia terakhir kalinya melihat sang putri pada April 2008. Karena di saat itu, Ping yang sudah tidak sanggup bekerja di lokasi konstruksi, memutuskan pindah ke Guangzhou Fujian untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Dalam masa-masa itu, Ping dan Xiun masih terus berhubungan. Namun pada pertengahan Mei, dia mulai kehilangan kontak dengan sang putri. Xiun tidak pernah menjawab telepon atau membalas pesan, sehingga Ping menghubungi Zhang untuk menanyakan di mana keberadaan putrinya. Tetapi menurut pria itu, Xiun pergi ke Kabupaten Wenchuan bersama pria lain sebut saja bernama Lung. Dan kemungkinan besar mereka telah menjadi korban gempa bumi yang terjadi pada 12 Mei 2008. Dan sejak hari itulah, Zhang mulai kehilangan jejak keduanya. Walaupun saat itu Ping ingin mempercayai perkataan Zhang, namun di satu sisi dia masih tidak percaya. Tetapi karena tidak punya uang, sehingga Ping tidak bisa pergi ke Wenchuan untuk mencari tahu kebenarannya. Dan secara perlahan, dia pun berusaha menerima kenyataan bahwa sang putri telah meninggal. Setelah mendengar cerita Ping, polisi mengambil sampel darahnya untuk uji DNA. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa jasad yang ditemukan benar adalah milik Xiun. Namun Ping kemudian mengungkap fakta lain yang semakin memperumit kasus, bahwa istrinya Su Ying juga telah menghilang hampir bersamaan dengan hilangnya sang putri Xiun. Ping dan Su Ying tinggal di desa tersebut sejak tahun 2000. Mereka hidup damai dan mencari nafkah dengan beternak babi. Meskipun hidup sederhana, tetapi mereka merasa cukup. Hingga pada satu waktu muncul sebuah konflik ketika adik perempuan Su Ying berpacaran dengan Abang Ping. Yang entah mengapa, hal ini justru membuat Su Ying marah dan menyebabkan terjadi ketegangan dalam keluarga mereka. Pada Maret 2004, Su Ying pindah sendirian ke Chongqing untuk bekerja. Yang pada saat itu juga muncul desas-desus bahwa dia menjalin hubungan dengan pria lain. Akibatnya Ping yang marah memutus komunikasi di antara mereka. Namun 4 tahun kemudian, Su Ying tiba-tiba kembali muncul bersama Xiun untuk menghadiri pernikahan keponakannya. Tetapi sayangnya, reuni singkat tersebut tidak berhasil memperbaiki hubungan pasutri ini. Dan setelah acara itu, Su Ying kembali ke Chongqing untuk bekerja, yang dimana sejak saat itu Ping tidak pernah lagi melihatnya. Saat mencari putrinya, Ping mencoba menghubungi Su Ying, yang sayangnya ponselnya tidak pernah aktif. Sehingga saat itu dia menduga bahwa istri dan putrinya mungkin menjadi korban dari gempa Wenchuan. Namun polisi yang mencurigai adanya kejanggalan dalam kasus ini, serta menduga bahwa kematian Xiun berkaitan dengan hilangnya Su Ying, saat itu segera berangkat ke Chongqing untuk menyelidikinya. Selama berada di sana, polisi hanya menemukan satu wanita yang ciri-cirinya mirip dengan Su Ying, yang berdasarkan info dari Deng sepupu Yuan bahwa wanita tersebut bernama Rui. Menurut pengakuan Deng, 10 tahun yang lalu Rui adalah pacarnya. Mereka bertemu saat bekerja di Chongqing pada Mei tahun 2004 dan sempat tinggal bersama sebelum akhirnya wanita itu pindah ke Zhongshan untuk bekerja. Walaupun sejak saat itu mereka berpacaran secara LDR,
namun Rui seringkali pulang ke Chongqing, yang selama berpacaran, dia sempat hamil sebanyak 3 kali yang kemudian dilenyapkan tanpa sepengetahuan Deng. Dan Deng juga menggambarkan bahwa Rui sebagai wanita licik serta sulit ditebak. Pada Imlek 2008, Rui menghabiskan waktu bersamanya sebelum akhirnya menghilang entah kemana. Dan saat ditunjukkan foto Suying, dengan cepat Deng mengatakan bahwa Rui adalah orang yang sama dengan Suying. Dan dia sangat kaget ketika mengetahui bahwa Siun merupakan putri dari Suying. Karena selama ini dia mengira Siun merupakan keponakan Suying, sehingga dia memperkenalkan pada sepupunya Yuan. Dengan temuan ini, polisi mencoret nama Yuan, Deng, dan Ping dari daftar tersangka. Dan kali ini mereka memusatkan perhatian pada Zhang karena pria itulah yang terakhir kalinya bertemu dengan korban. Pada titik ini, polisi memperluas penyidikan ke kota Zhongshan, di mana mereka mendapat info dari wakil kepala kepolisian Kabupaten Sina yang bernama Si Fei tentang kasus serupa yang terjadi di Gua Mazi. Sehingga polisi pun mulai memeriksa desa-desa yang berada di sepanjang hulu sungai Wujiang, dan akhirnya menemukan seorang tukang perahu yang mengenal Zhang dengan nama asli sebagai Zhang Dexin yang merupakan warga desa Kangjia. Setelah memastikan identitasnya, polisi pun mengkonfirmasi bahwa Zhang juga terlibat dalam kasus sebelumnya. Pada pagi hari di tanggal 20 Agustus 2008, polisi pun menangkap Zhang di rumahnya, yang saat diinterogasi, dia pun mengakui semua kejahatan. Hanya saja menurutnya, yang berpacaran dengannya bukanlah Siun, melainkan sang ibu Suying. Namun selama bertahun-tahun di saat mereka berpacaran, Suying ternyata juga menjalin hubungan dengan Deng, walaupun dia belum resmi bercerai dari sang suami Ping. Mereka berkenalan di akhir 2006 saat Zhang bekerja di sebuah lokasi konstruksi yang berada di Zhongshan, di mana waktu itu Suying mengaku bekerja sebagai pegawai salon yang baru saja bercerai, sehingga masih dalam kondisi emosional serta rentan. Yang karena hal inilah, dengan cepat Zhang seketika jatuh cinta dan menjadi langganan di salon tersebut. Hanya saja sejak awal kenalan, Suying berbohong dengan mengaku bernama Rui, yang ternyata merupakan nama dari adiknya. Dan tanpa sadar, Zhang terjebak dalam penipuan atas nama cinta, yang dimana dia dimanfaatkan oleh Suying yang memiliki hobi shopping. Dia bahkan seringkali meminta uang dengan berbagai alasan, sehingga Zhang tentunya harus bekerja lebih keras. Tetapi di balik semua itu, Suying sering bepergian dengan alasan ingin mengunjungi keluarganya di Chongqing yang berjarak 1.400 km, yang ternyata semua merupakan kebohongan karena sebenarnya dia pergi untuk menemui Deng. Setelah menghabiskan uang dari Zhang, Suying selalu kembali ke Zhongshan untuk tinggal bersama dan memanfaatkannya demi dukungan finansial. Zhang mengaku frustasi karena telah berulang kali memenuhi tuntutan Suying. Namun saat dia mengusulkan pernikahan, Suying selalu menolak dengan berbagai alasan. Pada Januari 2008, Suying tiba-tiba mengajak Zhang untuk merayakan tahun baru Imlek di kampung halamannya. Orang tua Zhang tentunya menyambut dengan baik dan memberinya angpau berisi uang sejumlah 6,8 juta. Suying pun bersikap sangat ramah sehingga membuat keluarga Zhang merasa terkesan. Setahun sebelumnya, akibat adanya relokasi proyek bendungan, keluarga Zhang menerima uang kompensasi lebih dari 112 juta. Dan agar sang putra bisa menikahi Suying, orang tuanya mempercayakan uang tersebut pada Zhang yang akan digunakan sebagai biaya lamaran. Namun kurang dari 2 hari kemudian, saat Zhang mengajak Suying berbelanja di pusat Kabupaten Sina, di sana wanita itu minta dibelikan baju dan segera mencobanya di ruang ganti. Namun setelah masuk ke ruangan tersebut, tanpa disadari Suying telah kabur dan menghilang tanpa jejak. Ketika menyadari sang kekasih telah menghilang, Zhang pun berkali-kali mencoba menghubungi, tetapi sayangnya ponselnya sudah tidak aktif. Sehingga pada akhirnya, pria itu pun pulang dengan tangan kosong.
Hilangnya Suying membuat Zhang tidak bisa memberi penjelasan pada orang tuanya. Namun sebulan kemudian, dia tiba-tiba menghubungi Zhang dan mengaku tersesat di pusat perbelanjaan. Yang karena ponselnya juga lowbat, sehingga Suying kembali ke Chongqing sendirian. Meskipun penjelasannya tidak masuk akal, tetapi Zhang yang masih cinta tentunya memilih untuk percaya. Terutama karena di saat itu, Suying juga datang dengan membawa Siyun. Namun yang tidak diketahui oleh Zhang, bahwa di saat menghilang, Suying sebenarnya pergi menemui Deng dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Dan setelahnya, dia kembali ke kampung halamannya yang datang bersamaan dengan Siyun untuk menghadiri pesta pernikahan kerabatnya. Setelah acara selesai, dia pun membujuk Siyun untuk ikut bersama dan kembali pada Zhang yang berada di Zhongshan dengan tujuan untuk mencuri uang lamaran yang berada di tangan pria itu, di mana dia juga mengajak sang suami Ping yang kemudian dicarikan pekerjaan oleh Zhang. Beberapa waktu kemudian, Zhang membantu Siyun untuk mendapatkan pekerjaan yang di saat itu Siyun sedang hamil 7 bulan. Dan setelah bekerja selama sebulan serta mendapat gaji, Zhang pun membawa keduanya pulang ke kampung halamannya di desa Kangjia. Setibanya di rumah orang tua Zhang, mereka disambut dengan hidangan makan malam mewah. Dan setelah makan, mereka istirahat di kamar masing-masing. Yang di saat itulah, Suying tiba-tiba meminta uang untuk melunasi hutang judi. Zhang pun berjanji akan membantu, tetapi mengaku di malam itu tidak punya uang cash, sehingga meminta sang kekasih untuk sabar menunggu. Namun Suying yang tidak percaya, mulai berteriak sambil menuduhnya berbohong. Yang hal ini membuat keduanya mulai bertengkar hebat. Dengan emosi memuncak, Suying mengancam akan menghabisi Zhang dan keluarganya. Yang hal ini seketika membuat pria itu marah dan menggorok leher Suying hingga tewas di tempat. Mendengar suara keributan tersebut, ibu Zhang yang bernama Chang Ying segera memeriksa kamar mereka, di mana saat menemukan jasad Suying, sang ibu pun menjerit histeris. Sedangkan sang ayah Hong Lai hanya bisa duduk terdiam. Karena tidak sanggup melihat apa yang terjadi, Hong Lai pun segera pergi keluar rumah, di mana dia meninggalkan istri dan putranya yang tampak kebingungan. Setelah semua ketegangan mereda, bersama dengan sang ibu, Zhang pun membereskan TKP dan membungkus jasad Suying menggunakan karung gandum, serta membuangnya ke Gua Mazi pada jam 3 dini hari. Sedangkan Siyun yang ketakutan, keesokan harinya diajak oleh Zhang untuk kembali ke Zhongshan. Namun saat sedang menunggu kapal, di dermaga yang sepi dan hanya ada mereka berdua, Siyun tiba-tiba berteriak dan mengancam akan melaporkan Zhang pada polisi. Mendengar ancaman tersebut, Zhang yang panik seketika menikam Siyun hingga tewas dengan menggunakan sajam yang disimpannya dalam ransel. Namun saat dia teringat tentang sebuah tahayul yang mengatakan bahwa mata orang yang sekarat bisa menangkap gambar terakhir yang mereka lihat, sehingga saat itu Zhang pun memutuskan untuk mencongkel kedua mata Siyun. Setelahnya Zhang membuang sajam dan tubuh Siyun ke dalam sungai, dan saat perahu tiba, dia pun pergi dari sana. Yang selama beberapa tahun ke depan, Zhang berpindah-pindah tempat di antara kota Zhongshan dan juga Guangdong, di mana dia bekerja di kota ini hingga 2016 sebelum akhirnya kembali ke kampung halamannya. Dalam pengakuannya pada penyidik, Zhang juga mengklaim bahwa selain tidak tahu jika Siyun dan Suying adalah ibu dan anak, dia juga tidak menyadari jika di saat itu Siyun sedang hamil. Dia bahkan berkali-kali menyatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena dia takut dilaporkan ke polisi. Namun penyidik meragukan pembelaannya, karena jika dia tidak berniat membunuh Siyun, untuk apa dia membawa sajam saat melarikan diri? 3 tahun setelah kejadian tewasnya Suying, Hong Lai ayah Zhang pun meninggal dunia, yang diduga karena stres berat akibat tragedi tersebut. Sedangkan Zhang yang walaupun mengaku tersiksa oleh rasa bersalah, justru tetap memilih untuk tidak menyerahkan diri, hingga akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Dalam persidangan yang dilakukan selama 3 bulan ini,
Tepat pada 2 September 2019, Zhang akhirnya divonis dengan hukuman mati atas tewasnya 3 nyawa manusia. Selain itu, semua hak politiknya juga dicabut dan diwajibkan membayar kompensasi pada Ping sejumlah 260 juta, yang uang tersebut akan digunakan untuk menutupi biaya pemakaman dan kerugian ekonomi akibat kematian keluarganya. Sedangkan sang ibu Changying juga ditangkap atas tuduhan menutupi kejahatan dan menghilangkan barang bukti. Namun hingga saat ini, dia masih menunggu persidangan akhir yang entah kapan akan dilakukan. Tetapi dipastikan jika wanita itu juga akan mendapat hukuman berat. Dengan terbongkarnya kasus tersebut, banyak orang yang menyatakan bahwa hal ini merupakan tragedi yang dibentuk oleh kebohongan, pengkhianatan, dan cinta buta yang berubah menjadi bencana. Akibat perbuatan Zhang, 2 nyawa wanita terenggut secara keji, serta seorang bayi ikut mati sebelum dia sempat melihat dunia. Dan seluruh keluarga juga hancur, hanya karena satu keputusan keliru yang sebenarnya sudah salah sejak awal.